Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sampai detik ini dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa bangun dari tidur, itu semua karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami dan menuntun jalan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu orang Kristen yang bertumbuh. Firman Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan selama bertahun-tahun bukan menjadi jaminan orang mengalami pertumbuhan rohani atau mencapai kedewasaan. Kedewasaan rohani seseorang terlihat dari buah yang dihasilkan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Matius 12 ayat 33b. Saudara, proses pertumbuhan rohani dapat dikatakan sehat, maju, atau jalan di tempat dari buah yang dihasilkan. Saudara, kehidupan jemaat mula-mula yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 mengalami pertumbuhan rohani yang cukup pesat dan keberadaannya menjadi berkat, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa membayar harga. Jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan rohani yang baik karena mereka mau membayar harga. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, firman Tuhan adalah makanan tubuh rohani kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara, respons hati terhadap firman Tuhan sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan rohani seseorang. Maka terimalah dengan lemah lembut. Itu kata Yakobus 1 ayat 21. Benih yang jatuh di tanah hati yang baiklah yang dapat bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di dalam Matius 13 ayat 8. Bertekun dalam pengajaran firman juga mencakup perenungan firman Tuhan dan tinggal di dalamnya, yaitu menjadi pelaku firman. Maka ini akan membuat kita bertumbuh. Jemaat mula-mula juga hidup dalam persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dalam persekutuan itu mereka saling memperhatikan, menguatkan, menopang, dan bertolong-tolongan satu sama lain. Dan dampak dari persekutuan yang kuat ada sukacita, ada kegembiraan, dan mereka memuji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46b sampai 47. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani ditandai adanya perubahan hidup yang nyata sehingga hidupnya menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Seharusnya tiap-tiap hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kenapa kita dewasa? Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Biarlah tiap-tiap hari kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami menjadi orang Kristen harus mengalami pertumbuhan, harus mengalami kedewasaan rohani kami. Ajari kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi orang-orang dewasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan pada pagi hari ini kami siap melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini sampai malam hari. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.